Nah, ini buat nomor 64. Dicari pertidaksamaan berarti kan gini. Itu kan ceritanya gini. Kedua, ini min 3. Nah, terus cari ini ya, diingat ya. Ini ada kayak gini. Ini A, ini B. Rumusnya itu yang ini, garis ini. AX plus BY sama dengan AB. Berarti caranya cari nomor 64 ini kan pakai rumus ini. Ini B, sorry. Ini kan sama dengan ini ya, tak kasih garis biar gak bingung. A nya kan 2x min 3y, karena ini plus di sini min jadi min ya. Terus sama dengan A kali B kan min 6. Ini cara cepatnya. Tapi di soal bentuknya ada gini, ada gini. Berarti harus dibuat begini. Gambar itu karena asirannya di depan, artinya itu 2x min 3y lebih besar dari min 6. Ya. Terus karena di situ adanya yang kanan ini 0, berarti tinggal dipindah ruas 2x min 3y dari plus 6 lebih besar dari 0. Berarti jawabannya yang mana? Dilihat di sini. Berarti jawabannya yang E. Sampai di sini. Ini yang 4 E. Nah ya, terus hapus dulu, lanjut ke nomor 65. Bentar. Ini hapus. Nomor 65. Ganti warna. Bentar. 65. Ini ya. Sorry tadi macet. Tak kecilin dulu. 65 itu kan sesuai gambar ini.
Berarti kan kalau dari gambarnya ya, dulu, diketahui PQ sejajar dengan SR. Berarti kan PQ itu yang ini, yang bawah ini sejajar dengan SR. Jika PQ sama dengan 6 cm, berarti ini 6. Saya kasih gambar sendiri ya, biar gak kasih gambar sendiri aja, biar gak bingung. Soalnya gambar kecil. Berarti kan gini. Nih, kasih garis bantu. Jelek. Garis bantu. Sini. Enggak pas. Ini P I S R. Ini 6. Ini tadi SR-nya 3. Jarak antara PQ dan SR adalah 6 cm. Berarti kan jarak ini maksudnya ini 6. Terus yang ditanya jumlah luas segitiga PQT. T itu di sini. Berarti kan segitiga itu luasnya itu setengah kali alas kali tinggi. Ini kok hilang? Ini ya. Terus kan berarti harus dicari tingginya ini. Nah, berarti ini tak buat permisalan. Sorry. Ini tak buat permisalan. Di sini T, yang kecil aja ya, yang kecil T, yang besar 6 min T kan berarti. Tuh gini saya sebentar. Biar gak bingung sama-sama T. Ini A. Nah, karena ini A, berarti yang ini, bawah ini panjangnya 6 min A. Kan ini A. Nah, terus gimana jawabnya? Pakai perbandingan segitiga. Berarti kan segitiga yang PQT dibandingkan dengan segitiga SRT. Yang PQT kan 6 bawahnya, alasnya dibagi sama alasnya yang SRT 3, sama dengan yang ini tingginya yang PQT 6 min A dibagi A. Jadi A-nya ketemu sama dengan 2. Nah, terus bentar. Kita geser lagi. Terus kan A-nya 2, terus yang dicari tadi jumlah ya. Jumlah luas. Luas tadi rumusnya ini rumusnya luas, berarti kan luas total sama dengan luas PQT ditambah luas SRT. Luas PQT kan berarti setengah dikali alasnya 6 dikali 6 min A tingginya, berarti 6 kurangi 2 kan 4. Ditambah setengah dikali alasnya 3 kali tingginya tadi A berarti 2. Hasilnya sama dengan ini coret 2. Ini coret berarti kan 12 tambah 3 15. Jadi jawabannya yang mana? Dilihat di soalnya 15 yang D, berarti 6. Ini sorry, yang 65 ketinggalan. Bentar, hapus dulu, terus jawab yang 65. Sorry, ini apa?
selesai ya. Ini tak tulis ulang di akhir kan gini lagi hilang. Hmm, 65 enggak, oke. 6 5 itu operasi nggak kelihatan ya tulisannya. Operasi kali pada himpunan bilangan bulat dioperasikan dengan aturan P kali Q sama dengan P Q min Q. Berarti kan gini, kita tulis ulang. P dikali Q sama dengan P min Q. Bentar. Laptopnya lemot. Nah, masih kerekam ternyata. Terus ini kan berarti sesuai soal ya, ini tak tulis dulu. Q ditambah I berarti sama dengan, itu kan kalau di soalnya dilihat di sini tadi, nilai 1 kali dalam kurung 1 kali 3. Berarti kan gini. 1 kali min 1 kali 3 kan min 3. Jadi tinggal masukin aja sesuai rumus yang ini. Rumusnya ini tadi. Keluar aja. Rumusnya yang tadi P min Q berarti kan green. P-nya kan min 1 min 3 gini kan.
harusnya jadi plus karena min terus dikali min 3 tambah min 3 kan min 6 itu sama dengan plus 2 min 6 sama dengan min 4. Bentar, error terus kan berarti gini, habis dari min 4 terus bentar, lihat soalnya lagi ya. Nah, operasi nah terus ini tuh dibuat jadi begini, min 1 dikali ini kan, dikali dengan hasilnya ini loh, kali min 4 sama dengan sorry sebentar, dan salah kayak ya. Oh salah, yang ini tadi. Nah tak hapus saja ya. Ini tadi harusnya kan sesuai yang ini. Soalnya itu min 1 kali min 3. Nah itu caranya gini. Jadi diambil yang belakang tok. Bentar. Pencet terus. Ini kan. Terus yang ini tadi berubah. Ini jadi tetap min. Ini juga berubah. Ini ada kasih warna lain ya biar nggak bingung. Ini jadi min. Ini jadi 3 tambah 3. Jadi hasilnya jadi min 9. Ini diambil yang belakangnya tok. Nah, terus ini berarti ini juga jadi min kali min 9, berarti jawabannya jadi min 1 plus 9 dikali min 9 dikali min 9. Jawabannya sama dengan min 81. Jawabannya ini. Min 81 itu yang mana? Berarti 65 itu yang D. Nah, terus next lanjut nomor 67, tak hapus dulu. Bentar. itu harga satu kodi buku lebih murah dari 60.000. Lebih murah 60.000 dari harga satu tas. Jika harga 2 kodi buku dan satu tas adalah X rupiah. Nah, berarti kan ini. Tak rapiin dulu. Ini kan berarti kan satu kodi nomor 67 satu kodi buku sama dengan 60.000 min tas. Tas gini. Nah terus 1, 2 kodi buku, terus tak singkat ya. Buku
ditambah 1 tas sama dengan X. Nah, terus yang ditanya itu harga 1 kodi buku. Oh, berarti anggap aja yang pertama itu tak buat, ini kan dalam satuan kodi, ini juga kodi sama, berarti yang pertama tak buat 1 buku ini sebagai X, tas sebagai Y. Berarti 1X sama dengan 60 min Y. Tasnya dalam satuan bijian, tapi kalau bukunya dalam kodi. Terus yang ini persamaan 1, persamaan 2-nya 2X plus Y sama dengan X. Gitu kan. Bentar. Oh, sorry. Nggak usah gini, nggak apa-apa sih. Cuma tulisnya harus susahnya. Ini aja, berarti kan 60.000 ditambah 1 kodi buku ditambah 2 kodi buku sama dengan X. Nah, terus kan ini jadi perhitungannya gini. 60.000 ditambah 3 kodi buku dengan X. Berarti kan ini kan pertanyaan masih ada X-nya, berarti ini nggak usah diganti. Berarti kan 3 kodi buku sama dengan X min 60.000. Nah, terus 1 kodi buku kan berarti tinggal dibagi 3. Ini tak hapus saya biar tempatnya lebih luas. Dibagi 4. Nah, berarti jawabannya yang B. Berarti 67 B. Oke, tak hapus dulu yang ini. Ini kalau kecepatan bisa di post aja. Soalnya kalau kepanjangan juga nggak bisa di-upload. Oke, nomor 68. Oke, pensil yang warna-warni. Kok nggak mau? 68. Itu bilangan ganjil 6 angka yang lebih dari 400.000 dan dibentuk dari semua angka 2, 3, 4, 6, 7, 9 adalah berapa? Nanti kan ini ada kelompok, aduh, sebentar, nggak mau. Wait. Tunggu bentar ya. Laptopnya lemot. Ini 68 ada kelompok 1 pas 1 itu dari karena jumlah angka yang lebih dari 400.000 berarti kan ada 3 dipakai kan angka 3-nya, terus ada 4, ada 3 karena 4 sudah kepake berarti ada 3. Itu kan ada gini penjelasannya 2, 3, 4, 6, 7, 9. Ini kayak fill the blank itu karena 3 sudah kepake jadi sisa 1, 2, 3, 4, 5. 4 kan juga nggak boleh dipakai kan tadi karena di bawah 400.000. Berarti sisa 3. Dicoret lagi 1. Terus sisa 2. Ini benar. 2 terus sisa 1.
Tapi yang dicari adalah ganjil. Nah, yang ganjil sisa ini, 2 ini. Ini kan sudah 4, 3, 2, 1. Sisa 7 sama 9 itu ada 2 angka, sisa 2 angka. Berarti ini dikali semua sama dengan 144. Terus kelompok 2 itu ada ketika ganjilnya 3. Karena tadi ada 3 angka ganjil kan sebenarnya. Ada 3, 7, 9. Nah, kelompok 2 berarti ini dibuat 4. 4, 3, 2, 1. Belakangnya sama, tapi ini 3. Dikali semua berarti hasilnya jadi 9. 96. Terus totalnya yang dicari itu di total caranya. Totalnya berarti 144 ditambah 96 sama dengan 240. Berarti jawabannya tak tulis di sini 68, jawabannya C. Udah ya, terus tak hapus dulu. Baru jawab nomor 69. Banyak ternyata. Bentar, lemot. Dan tak hapus dulu. Jadi kalau kecepatan bisa di pause. Nah, dilihat dulu soalnya nomor 69. Loh, kok jadi miring? Enggak apa-apa wes. Itu aneh-aneh emangnya. 69 itu segitiga, maka besar CBD. CBD berarti sudut yang ini. Cari gimana? Yang pasti cari yang kecil dulu. Cuma diketahui sama sisi kan? Berarti kan ini sama ini. Sama ABC yang sama sisi yang besar. Yang kecil ini cuma sama kaki. Karena ini anggap aja ini A, ini B. Berarti kan A sama dengan B. Kalau sama sisi, karena satu segitiga itu 180 derajat, sedangkan ada 3 sudut, berarti dibagi 3, jadinya tiap sudutnya ada 60 derajat. Kan berarti ini 60, ini 60, ini 60. Nah, harusnya kalau cuman CBA ya langsung ketemu 60. Tapi kan yang tanya CBD. Sorry, CBD itu berarti yang ini, kecil ini. Makanya kenapa harus dibuat yang segitiga ini, segitiga kecil. Berarti kan
segitiga kecil di sininya siku-siku, di soal ini ada siku-sikunya. Berarti yang ini 90 kan. Terus karena ini sama sisi berarti dalam satu segitiga kan ada 180 derajat sama dengan 180. Ini hilang kali. Itu kan A plus B dengan sama sebenarnya sama 90. Tak jadikan A. B sama dengan A sama dengan B. Berarti ini saya no A jadi 2A sama dengan 90, A sama dengan 45. Berarti kan A sama dengan B sama dengan 45. Terus kan karena B itu yang ini sudut B berarti CBD sama dengan 60, yang ini tadi dikurangi 45 sama dengan 15 derajat. Ini tak gini aja. 15 derajat berarti nomor 69 itu jawabannya yang C. Langsung di pause saja ya kalau kecepatan. Tak hapus dulu. Gini aja. Lanjut nomor 70 ya. Bentar soal tak gedein dulu. Kan berarti 70 probabilitas seorang pemain bola profesional sukses menembus gawang lawan adalah 4/5. Kita tulis si S sama dengan 4/5. kurang jauh jaraknya. 10 sukses 4/5. Jika pemain tersebut melakukan 4 tendangan penalti, maka peluang penjaga gawang sukses menahan bola sebanyak 1 kali adalah, ini kan karena suksesnya 4/5 berarti tidak suksesnya 1 dikurangi 4/5 kan 1/5. Terus banyaknya percobaan itu N, percobaan pemain ini kan 4 kali tendangan penalti, tapi peluang suksesnya adalah gimana? Berarti kan gini, 4/5 dikali 4, ini suksesnya jawabannya 3,2, jadi kan nggak mungkin koma, berarti 3. Terus ini sebagai X, peluang suksesnya sebagai X. Ini angka percobaan, ini peluang sukses. Terus rumusnya itu adalah N X dikali P pangkat X kali N min X. Ini ya. Ini itu P, ini itu Q. Oke, terus kalau udah nggak ngerti tanya ya, nanti di chat. Terus N-nya tadi kan 4, X-nya 3, P-nya 4/5, kurung di pangkat 3, dikali Q-nya tadi 1/5 yang gagal, N min X kan 4/3. Hasilnya ketemu sama dengan 256/625. Dilihat di pilihannya ada
256 per 625 itu yang E, berarti 70 itu jawabannya E. Oke ya. Ini jawabannya. Kita terus hapus untuk nomor 71. Jika A dan B adalah bilangan genap lebih kecil dari 12, maka jumlah A dan B dibagi 3 adalah, kan gini, bilangan genap yang lebih kecil dari 12. Ini kan. Misalkan ini himpunan A, dibuat dalam bentuk himpunan, berarti ini yang di bawah 12, tapi genap kan ada yang pasti 2, 4, 6, 8, sama 10. Selanjutnya udah nggak ada, tutup. Jumlah A plus B habis dibagi 3. Berarti dicari kan jumlah A plus B. Dua tambah 4 mendapatkan 6 dibagi 3 habis. Berarti bisa yang kemungkinan pertama 2 tambah 4. Dengan 6. Terus yang kedua ini dibagi 3 kan sama dengan 2 habis kan. Terus yang kedua itu misal dari 2 semua ya. 2 tambah 6. Ini hapus dulu. Kalau 2 ditambah 6 kan ini tambah ini kan 8. Bagi 3 bisa, berarti bukan, ya hapus lagi. Terus next 2 tambah 8 10. 10 dibagi 3 gak bisa. 2 tambah 10 12. 12 bagi 3 kan bisa. Jadi 2 tambah 10 sama dengan 12 dibagi 3 hasilnya 4. Terus kalau ini tak hapus dulu. 4 tambah 6 10 bagi 3 gak bisa. 4 tambah 8 juga sama 12. Ya kan, terus 4 tambah 10 14 bagi 3 nggak bisa. Terus 6 ditambah 8 14 bagi 3 nggak bisa. 6 tambah 10 16 dibagi 3 juga nggak bisa. Berarti sisa 8 ditambah 10. 8 tambah 10 sama dengan 18 dibagi 3 bisa. Berarti kemungkinan ketiga ini ya. 8 tambah 10 sama dengan 18 bagi 3 sama dengan 6. Berarti jawabannya yang ada di ini, poin-poinnya ini 1, 2, 3, 4. Cuma yang tak gedein ya. Cuman yang 2 ini oke. Kok hilang? 2-nya oke, 1 enggak, sama 6. Hilang. Udah kan?
Berarti jawabannya yang mana? 2 sama 4. Yang C. Bentar, error. Bentar ya, lemot. Nah, udah. Balik lagi. Jadi jawabannya tadi kan yang memenuhi 18 sama 6, berarti C. 2 dan 4. 71 C. Nah, terus apa sih? Kedua, suatu garis pada bidang XY melalui titik 3,4. Nanti kan 3,4, ini X-nya, ini Y-nya, terus dengan gradien. Gradien itu M sama dengan setengah. Manakah di antara titik dengan koordinat berikut yang terletak pada garis itu? Nyarinya itu dengan persamaan garis. Y min Y1 sama dengan M kurang X min X1. Rumusnya ini ya. Terus kan berarti Y min, ini X1, ini Y1. Min 4 sama dengan M setengah X min 3. Ini berarti ini setengahnya pindah ke kiri, jadi dikali kan, kali 2. Ini 2Y, 2Y min 8 sama dengan X min 3. Berarti nanti keluar persamaan jadi kayak gini. Bentar. Min 3 jadinya yang punya garis-garis ini digeser. Karena yang dicari ini apa? X kan yang independen, berarti 2Y min 5. Nah, terus titik yang terletak pada garis ini yang mana? Nah, ini itu dicoba caranya. Kan kalau yang pertama 2,3 harus sama jawabannya, ruas kanan dan kiri sesuai rumus. Rumus yang ini jadi rumus. Aduh, nggak mau. Bentar, pakai lemot. Nah, pokoknya ikut rumus yang ini ya, disamakan. Jadinya kalau ini kan ini X. Bentar. Ini X1, ini Y1. Berarti kan, atau ini jadi X aja, ini Y aja nggak apa-apa. Karena cuman dicari yang terletak. Berarti kan X-nya 2 sama dengan 2 dikali 3 kan 6 kurangi 5. 2 sama dengan 1, nggak cocok. Jadi ini bukan. Terus yang kedua itu 5 sama 5. Jadi kan 5 sama dengan 2Y, berarti kan 2 kali 5, 10 dikurangi 5. 5 sama dengan 5. Oke. 2 oke. Terus bentar, nggak cukup, bentar deh.
Sini ya, bawahnya sini. Coba 3 4,0. Berarti kan X nya 4 sama dengan 2Y kan 0. Kan ini berarti 2 dikali 0 dikurangi 5. Juga pasti nggak mungkin 4 dengan min 5 soalnya 3 bukan. Terus nomor 4 min 1,2. Min 1,2 berarti kan X nya min 1 sama dengan 2Y berarti kan 4 dikurangi 5. Min 1 sama dengan min 1. Oke, betul. Berarti yang ini betul. Berarti jawabannya yang cuman 2 sama 4. Jawabannya yang C. Nomor 7 2. Ini ya. Kecilin C. Ini jelas. 2 sama dengan C. Udah ya. Terus ganti soal dulu. Nomor 73. Bentar. Tak masukin soalnya dulu ya, biar nggak bingung. Dah. Nomor 73. Benar rapiin dulu. Ini 73. Betul. Ini pilihan. Nah, ini perhatikan grafik ini. Gambar sih. Grafiknya kan. Ini ada sekolah A, sekolah B, sekolah C. Diagram di atas menunjukkan persentase kelulusan siswa 3 sekolah selama 4 tahun. Manakah di antara pernyataan berikut yang benar? Rata-rata persentase kelulusan sekolah B adalah terbaik. Terbaik B. Apa betul? Sedangkan yang B itu nggak selalu terbaik. B, nggak terus ya. B itu terbaik cuman di tahun ke-4. Tahun 4 saja terbaik. Terus kalau yang kedua itu
Rata-rata presentase A terbaik. Juga enggak. A itu selalu terendah. A selalu rendah. 3. Oh, hilang 3 ya. Hilang lagi. 3 itu presentase kelulusan sekolah B selalu lebih baik dari sekolah A. Betul, cuman nggak selalu karena di tahun ketiga salah. Salah di tahun 3. Terus kalau nomor 4 ini harusnya betul dong. Soalnya nggak ada pilihan, semua salah. Nah, presentase kelulusan sekolah B selalu lebih baik dari tahun sebelumnya. Betul, karena ini nambah. Jadi betul. Jadi jawabannya D. 73 D. 4 saja. Terus lanjut 75. 74 sorry. Suatu adonan beton diperoleh dengan Suatu adonan beton diperoleh dengan mencampurkan 6 bagian pasir dan 4 bagian semen. Jika semen sebanyak B dan pasir sebanyak 3 bagian pasir, menghasilkan beberapa adonan beton. Manakah hubungan yang paling benar antara P dan Q? Jadi sudah diketahui P-nya 3, Q-nya 5. Jawabannya kan berarti gini caranya. Adonan beton. Dibuat tabel gini, misal ini tak buat tabel. Ini kan ada 2 kondisi, ini kecicilan ternyata. Ini. Pasir sama semen. Ini buat gini kan. Pasirnya yang pertama 6 bagian, tak tulis 6 tok. Terus yang kedua 4 bagian, tak tulis 4 gini. Terus yang kedua ini 1, ini 2, biar nggak bingung ya. Terus yang kedua itu 3 bagian pasirnya, semennya B. Ini yang ditanya ini menghasilkan beberapa, itu loh. Nah terus jadinya cari B kan ini. Untuk dapat ini perbandingan P sama Q. Berarti caranya itu gini, tak geser aja. B-nya itu kan dapat dari perbandingan. Ini bandingan ini bandingan ini. Jadi 6/3 dibandingkan itu selalu yang sama. Maksudnya sama itu sama-sama pasir, sama-sama semen gitu. Berarti sama dengan 4/B. Berarti B sama dengan, ini kan 6B sama dengan 12. Berarti B sama dengan 12 bagi 6. Sama dengan 2. Nah, karena B-nya 2, kita lihat soalnya lagi. B-nya 2, ya kan, B-nya 2, berarti kan P sama dengan 6, Q sama dengan 5. Berarti P lebih besar dari Q. Ini kan, apa saya? Ini kan, jawabannya A. 74 A. Ini kan. Udah. Tak kecilin dulu biar kelihatan jawabannya semua. Oke. Ini. Udah, terus lanjut nomor 75. 75, Pangeran mendapatkan gaji selama 25 hari sebesar 2.800.000.
Ini 25 hari 2.802.000. Oh, gede banget itu. Terus kan dengan jam kerja per hari maksimal 7 jam. 1 hari 7 jam. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q? Berikut berdasarkan informasi yang diberikan. Penghasilan per jamnya berarti 1 jam. Salah, sorry. 1 hari 7 jam. Tapi kan ini rumusnya jadi gini. 2.800 dibagi 25. 1 harinya ada 7 jam. Karena yang ditanya per jam kan. Sama dengan berapa? 16.000. Karena P-nya penghasilan per jam, berarti P-nya 16.000. Q-nya juga 16.000. Berarti jawabannya P sama dengan Q. 75 sama dengan C. Jawabannya ya. Dah. Terus minta hapus dulu, ganti soal. Bentar. Sudah ada. Masa hilang? Oh, hilang soalnya. Nomor 76. Clear. 76 ya. Bentar. Tak masukin sekalian soalnya. Bentar, laptopnya lemot lagi. Udah. Udah, nomor 76. 76 soalnya rata-rata dari 2, P, P, 3, 4, 6. Ada lagi. Rataan dari 2M, M4, 6, 2, 1 adalah 2P. Manakah yang benar? Nanti kan gini. 7, 6, 2P. Ini salah, gini aja. Rata-rata itu kan gini. Rumusnya ditambah semua, dibagi jumlah apa? Ditambah 3, ditambah 4. Bentar. Ini ditambah 6 dibagi. Karena ada berapa datanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dibagi 6. Sama dengan ini kan tadi